Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Triani Agustin hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari perusahaan manufaktur. Kita mulai sekarang ya. Apa sih arti dari manufaktur? Manufaktur secara luas memiliki arti proses mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Proses yang dilakukan meliputi perancangan produk, pemilihan material, dan tahap proses produk dikerjakan. Dengan perkembangan zaman yang saat ini yang sangat maju, perusahaan manufaktur menggunakan alat atau mesin dalam pembuatan produk untuk menunjang kegiatan proses produk dilakukan dan dapat mengoptimalkan proses pengolahan dari suatu produk dalam perusahaan manufaktur. Terus, untuk fungsi perusahaan manufaktur itu ada 4. Yang pertama ada fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan umum, dan fungsi keuangan. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan kegiatan utama dari perusahaan manufaktur, yaitu mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Kegiatan ini membutuhkan biaya, misalkan biaya bahan baku, gaji pekerja produksi, biaya perawatan mesin, dan lainnya. Yang kedua ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran dapat diartikan sebagai proses produksi yang telah siap dijual atau dipasarkan untuk mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut. Biaya pemasaran dapat diklasifikasikan seperti biaya promosi, biaya angkut, biaya sewa, biaya gaji karyawan pemasaran. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi administrasi dan umum. Fungsi administrasi dan umum berkaitan dengan penentuan kebijakan, pengarahan, serta pengawasan terkait dengan kegiatan perusahaan manufaktur. Misalkan dalam pengeluaran biaya untuk gaji karyawan, biaya akuntansi, biaya personalia, dan biaya lainnya. Yang terakhir adalah fungsi keuangan. Fungsi keuangan adalah menyediakan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan proses produksi atau melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah karakteristik perusahaan manufaktur. Perusahaan yang dan kegiatan ini membeli bahan baku, kemudian mengolahnya dengan mengeluarkan biaya-biaya lain menjadi barang jadi yang siap dijual. Dalam perusahaan manufaktur terdapat persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Dan pada akhir periode perusahaan manufaktur biasanya terdapat produk yang belum selesai dikerjakan. Jadi dalam perusahaan manufaktur itu ada 3 persediaan. Yang pertama ada persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, dan yang ketiga adalah persediaan bahan baku dalam proses. Persediaan barang dalam proses. Yang selanjutnya adalah aktivitas perusahaan manufaktur. Aktivitas perusahaan manufaktur itu ada 3. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya bahan baku dengan sistem periodik. Ya, untuk menjurnal pembelian bahan baku, kita debitnya adalah pembelian bahan baku dan kreditnya adalah kas atau utang dagang. Yang kedua, jurnal pembayaran beban angkut pembelian dengan jurnal yang debitnya beban angkut pembelian, kreditnya adalah kas. Yang ketiga adalah retur pembelian bahan baku, debitnya adalah kas atau utang dagang, dan kreditnya adalah retur pembelian. Untuk ayat jurnal penyesuaian pada akhir bulan atau periode, yang pertama memisahkan saldo akun persediaan bahan baku awal periode ke akun ikhtisar biaya produksi. Jadi dengan akun debitnya adalah ikhtisar biaya produksi, dengan kreditnya adalah biaya bahan baku awal, persediaan bahan baku awal. Yang kedua, mencatat saldo akun persediaan bahan baku akhir periode dengan membuka akun ikhtisar biaya produksi. Debitnya adalah persediaan bahan baku akhir dan kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi. Selanjutnya ayat jurnal penutup pada akhir periode. Yang pertama, penutup akan saldo pembelian bahan baku dan beban angkut ke akun ikhtisar biaya produksi. Debitnya adalah ikhtisar biaya produksi, kreditnya pembelian bahan baku dan beban angkut pembelian. Yang kedua, menutup saldo akun retur pembelian dan potongan pembelian ke akun ikhtisar biaya produksi.
Jadi di debitnya itu ada retur pembelian dan potongan pembelian. Kreditnya adalah ikhtisar biaya produksi. Ini adalah contoh soal pencatatan biaya bahan baku. Yang pertama, diketahui persediaan bahan baku pada 1 Desember sebesar 10 juta rupiah. Yang kedua adalah pembelian bahan baku sebesar 66.700.000 rupiah. Yang C ada retur pembelian bahan baku secara kredit sebesar 5.600.000. Yang terakhir adalah persediaan bahan baku pada 31 Desember sebesar 7 juta. Jadi kita akan menjurnal yang pertama pembelian bahan baku secara kredit. Jumlahnya pembelian bahan baku dan utang dagang sebesar 66.300.000 rupiah. Yang kedua, terdapat adanya retur pembelian itu sebesar 5.600.000. Jadi debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah retur pembelian sebesar 5.600.000. Untuk jurnal penyesuaiannya, ikhtisar biaya produksi ini adalah mencatat persediaan bahan baku pada awal. Jadi debitnya ikhtisar biaya produksi sebesar 10 juta, kreditnya adalah persediaan bahan baku awal sebesar 10 juta. Yang kedua itu adalah persediaan bahan baku akhir sebesar 7.500.000, karena di sini diketahui 7.500.000 pada 31 Desember. Kreditnya ikhtisar biaya produksi sebesar 7.500.000. Dan yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup debitnya ikhtisar biaya produksi, kreditnya adalah pembelian bahan baku sebesar 66.300.000. Dan retur pembelian di debit dan di kredit adalah ikhtisar biaya produksi sebesar 5.600.000. Selanjutnya adalah pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Untuk pencatatan biaya tenaga kerja langsung, yang pertama itu kita mencatat terjadinya gaji dan upah. Debitnya adalah gaji dan upah, kreditnya adalah utang gaji dan upah dan utang pajak. Maaf, ini salah, ini harusnya di kredit. Yang kedua adalah mencatat pembayaran utang gaji dan upah kepada karyawan. Yang pertama itu debitnya adalah utang gaji dan upah di debit dan kas pada kredit. Yang ketiga, mencatat pembayaran PPh karyawan ke kas negara. Debitnya utang pajak sebesar PPh karyawan dan kreditnya adalah kas. Ini adalah contoh pencatatan jurnal biaya tenaga kerja langsung. Ini ada tabel daftar gaji dan upah pada PT Sejahtera. Jadi ada gaji dan upah kotor, PPh 21, gaji dan upah bersih. Jadi yang pertama kita akan mencatat dulu gaji dan upahnya. Jadi debitnya adalah gaji dan upah sebesar 44 juta, utang pajak sebesar 2.200.000, utang gaji sebesar 41.800.000 rupiah. Ini adalah untuk mencatat terjadinya gaji dan upah. Selanjutnya kita akan mencatat pembayaran gaji dan upah. Debitnya utang gaji dan upah sebesar 41.800.000, kreditnya adalah kas sebesar 41.800.000. Terus kita akan mencatat pembayaran PPh. Debitnya utang pajak sebesar 2.200.000, kreditnya adalah kas. Dan mencatat alokasi biaya gaji dan upah. Biaya tenaga kerja langsung 20 juta dari gaji upah kotor, biaya tenaga kerja tak langsung 5 juta, beban pemasaran 9 juta, dan beban administrasi dan umum sebesar 10 juta rupiah. Kreditnya adalah gaji dan upah sebesar 44 juta. Untuk jurnal penutupnya, kita penutup ke ikhtisar biaya produksi. Di debit sebesar 25 juta dan kreditnya adalah biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tak langsung. Untuk selanjutnya adalah pencatatan biaya overhead pabrik sistem periodik. Yang pertama kita akan mencatat pembayaran biaya produksi tak langsung, contohnya pembayaran reparasi mesin dan upah tak langsung. Di debitnya adalah biaya reparasi mesin dan upah tak langsung, kreditnya adalah kas. Yang kedua, membuat ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Penyesuaian pemakaian bahan baku, bahan pembantu atau bahan penolong. Debitnya biaya bahan pembantu atau penolong,
Kreditnya adalah persediaan bahan pembantu atau penolong. Yang kedua adalah penyesuaian pemakaian perlengkapan pabrik. Debitnya adalah biaya perlengkapan pabrik dan kreditnya adalah persediaan perlengkapan pabrik. Yang ketiga adalah penyusutan aktiva tetap pabrik. Debitnya adalah biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung pabrik. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin dan akumulasi penyusutan gedung pabrik. Yang keempat adalah membuat air jurnal penutup akhir periode. Debitnya adalah ikhtisar biaya produksi, kreditnya adalah biaya reparasi mesin, upah gaji tak langsung, biaya bahan pembantu, biaya perlengkapan pabrik, biaya penyusutan mesin, dan yang lainnya. Ini adalah contoh dari berhubungan dengan produksi dan BOP. Yang pertama, pada tanggal 5 April pembayaran reparasi mesin dan tanggal 8 April pembayaran telepon dan listrik. Debitnya biaya reparasi mesin sebesar 490.000 dan didebit lagi biaya telepon dan listrik sebesar 2.400.000. Kreditnya adalah jumlahnya. Selanjutnya pada tanggal 31 April penyusutan mesin. Jadi jurnalnya adalah debitnya biaya penyusutan mesin sebesar 1.100.000, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin sebesar 1.100.000. Dan tanggal 31 April pemakaian bahan penolong sebesar 3.800.000. Jadi debitnya adalah biaya bahan penolong, kreditnya adalah persediaan bahan penolong sebesar 3.800.000. Pada akhir periode ditutup dengan pada ikhtisar biaya produksi. Debitnya ikhtisar biaya produksi, kreditnya biaya reparasi mesin, biaya telepon dan listrik, beban penyusutan mesin dan biaya bahan penolong. Selanjutnya adalah contoh perusahaan manufaktur. Contoh perusahaan manufaktur ada pakaian, tekstil, perusahaan minyak, kimia dan plastik. Itu ada perusahaan elektronika, terus ada perusahaan makanan, contoh ada PT Sari Roti, Putra Jaya, Utama Jaya. Yang selanjutnya ada perusahaan logam dan perusahaan kayu, kulit dan kertas. Terima kasih pada pembelajaran hari ini. Semoga memberikan pengetahuan kepada kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pada akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.